welcome to Funny, Fakta Unik dan Menarik. Di video kali ini kita akan membahas aturan-aturan unik yang ada di Korea Utara. Ya, ini bukan rahasia umum lagi ya guys, karena Korea Utara merupakan negara yang sangat tertutup di dunia dan memiliki aturan-aturan yang cukup ketat tapi aneh. So, buat kalian penasaran, langsung aja yuk let's enjoy my video. 1. Dilarang tersenyum setiap tanggal 18 Juli. FYI ya guys, Korea Utara ini didirikan tepat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1948. Nah, pemimpin pertamanya bernama Kim Il-sung, pemimpin keduanya bernama Kim Jong-il, dan pemimpin ketiganya yang sekarang sedang memimpin bernama Kim Jong-un. Nah, kenapa seluruh warga Korea Utara dilarang tersenyum pada tanggal 18 Juli? Ternyata guys, pemimpin pertama Korea Utara yaitu Kim Il-sung meninggal pada tanggal 18 Juli 1994. Makanya setiap tanggal 18 Juli itu dijadikan sebagai hari berkabung nasional atau hari berduka untuk mengenang wafatnya Kim Il-sung ini. Jika ada warga Korea Utara pada tanggal 18 Juli ketahuan tersenyum, dia akan dihukum penjara. Dan apabila seseorang tersebut sampai tertawa, bisa jadi orang tersebut dihukum mati. Emang pemimpin-pemimpin di Korea Utara itu agak-agak gila-gila hormat guys. Beda banget di negara kita Indonesia ini ya guys ya. Nah, kalau kalian ada yang tahu nggak nih Bapak Insinyur Soekarno wafatnya tanggal berapa? Pada inget nggak? Kalau inget boleh banget coba komen di bawah ya guys. 2. Hukuman 3 generasi. Hukuman 3 generasi ini maksudnya jadi gini, kalau misalnya nih seseorang warga Korea Utara melakukan kesalahan, contohnya kayak tadi tuh tersenyum pada tanggal 18 Juli. Nah, yang dihukumnya tuh bukan cuma si orang itu aja, melainkan anaknya beserta cucunya. Kalau misalnya belum punya cucu nih, yang dihukumnya tuh berarti anaknya sama ibunya. Nah, kalau misalnya belum punya anak, berarti yang bakal dihukum adalah ibunya dan juga neneknya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Dituntut untuk benar-benar menjaga diri supaya tidak melakukan pelanggaran. Karena kalau misalnya melakukan pelanggaran terus dihukum, yang dihukumnya juga keluarga kita ke bawah-bawah gitu. Emang agak aneh sih. Karena kan ya seperti yang kita ketahui bahwa meskipun ayahnya misalnya suka jahat gitu, belum tentu anaknya juga jahat. Begitupun sebaliknya, ketika anaknya jahat belum tentu orang tuanya juga jahat. Kan banyak kan kayak orang tuanya soleh gitu tapi ujiannya di anak. Ada juga yang anaknya pekerja keras tapi ujiannya di orang tua yang kayak menuntut si anak tersebut untuk menjadi generasi sandwich. Ya gitu-gitulah pokoknya, perbedaan antara ibu dan anak tuh sifatnya emang suka ada ya. Tapi di Korea Utara tuh kayak ya udah, nggak penting anaknya atau ibunya baik atau enggak. Kalau misalnya keluarga mereka melakukan kesalahan, keluarganya pun akan dihukum, ikut-ikutan dihukum. 3. Jika terjadi kebakaran, foto pemimpin wajib diselamatkan. Oh ya guys, FYI lagi nih. Nah, kalau di Korea Utara itu setiap rumah wajib memajang foto para pemimpin mereka, yaitu Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan biasanya kalau foto presiden itu cuma ada di sekolah atau kayak di gedung, di tempat-tempat yang resmi gitu ya. Kalau di rumah mah nggak usah. Nah, kalau di Korea Utara mah wajib. Makanya kalau misalnya ada warga nih yang mengalami musibah kebakaran, yang wajib diselamatin itu adalah foto para pemimpin tersebut, karena dinilai kalau misalnya nggak diselamatin itu nggak sopan. Nah, awal tahun ini nih 2024 ada laporan bahwa seorang ibu dihukum penjara karena menyelamatkan anaknya terlebih dahulu dibandingkan foto presiden pada saat kebakaran. 4. Tidak boleh melipat koran. Oh ya guys, mungkin di negara kita Indonesia udah jarang banget orang-orang baca koran ya. Tapi untuk di Korea Utara itu masih banyak banget orang-orang yang membaca koran. Karena koran itu memang dibagikan oleh pemerintah. Begitupun dengan isi yang ada di dalam koran tersebut. Biasanya dominannya isi dari koran tersebut adalah foto-foto pemimpin mereka. Terus kayak ajakan-ajakan supaya warganya tuh lebih menghormati, lebih merajakan lah gitu istilahnya kepada para pemimpin mereka ini. Nah, karena kebanyakan foto-foto pemimpin itu terdapat pada koran, makanya koran itu jangan dilipat karena lagi-lagi dinilai tidak sopan. Kalau misalnya nih ada yang sengaja melipat koran atau nggak sengaja pun, dia akan dihukum ya sedikit-dikitnya kerja paksa, bahkan bisa dipenjara. Dan lagi-lagi 3 generasi. 5. Tidak bisa keluar negeri tanpa izin.
Nah, karena adanya aturan-aturan aneh yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Utara, pastinya warga ada yang pro, ada juga yang kontra. Banyak nih yang kontra. Nah, yang pro itu mungkin mereka menganggapnya ya udahlah kita nurut aja, selama kita tidak melanggar aturan, kita juga nggak akan dihukum kan. Nah, kalau misalnya peraturan-peraturan aneh gitu ya, kayak nggak boleh melipat koran, nggak boleh senyum, kan kita bisa mengontrolnya gitu ya. Tapi bagi warga yang kontra, mereka pasti berpikir meskipun mereka menjaga diri dengan sebaik mungkin, tapi kan bisa jadi keluarga mereka yang melakukan kesalahan. Dan lagi-lagi balik lagi kayak yang tadi, ini tuh hukumannya tiga generasi. Bisa jadi kita yang nggak kena salah ikut-ikutan kena hukum gitu. Makanya banyak dari warga Korea Utara yang ingin pergi ke luar negeri untuk kabur gitu istilahnya. Tapi nggak bisa guys, ternyata orang-orang Korea Utara yang bisa keluar negeri itu cuman para pejabat, para orang-orang kaya, atau kalau misalnya kita sebagai warga biasa, itu tuh harus ada tujuan yang penting gitu. Misalnya nih kita seorang atlet poli, nah terus ke bawah tuh ke ajang internasional, nah baru kita boleh pergi ke luar negeri. Kalau misalnya alasannya cuma liburan atau mau pindah ke warga negara, itu nggak bisa. Makanya banyak warga Korea Utara yang menyeludup gitu, kayak apa ya istilahnya, kabur diam-diam gitu ke perbatasan Korea Selatan. Tapi ya lagi-lagi Korea Utara juga mungkin pasti memprediksi hal ini akan terjadi. Makanya di perbatasan itu banyak sekali ranjau dan juga dijaga ketat oleh para tentara Korea Utara. Nah, kalau misalnya kita ketahuan nih lagi ngendap-ngendap mau kabur, kita tuh nggak bakal ditanya kayak, kamu namanya siapa? Kamu kenapa mau kabur? Enggak, kita nggak akan ditanya. Kita bakal langsung ditembak. So guys, itu dia 5 aturan ketat yang cukup aneh yang ada di Korea Utara. Hikmahnya sih kita harus bersyukur ya guys tinggal di Indonesia, karena aturan-aturannya juga tidak melanggar hak asasi manusia. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.